7 prinsip pertapaan agar hidup lebih tenang dan bahagia. Apakah Anda lelah dengan tekanan masyarakat modern? Apakah Anda merasa sulit untuk melepaskan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan? Jika iya, maka Anda berada di tempat yang benar. Dalam video ini, Anda akan belajar tentang Stoikisme, sebuah aliran filsafat kuno yang mengajarkan Anda untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Kamu tidak apa-apa kan? Selamat datang di Misteri Kehidupan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan apa yang terjadi di luar diri kita. Memahami hal ini memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari kekhawatiran dan ketakutan terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kaum Stoa juga mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Berfokus pada hal positif dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan Anda. Berikut 7 prinsip Stoikisme yang sederhana namun kuat. Menikmati teh hangat di teras rumahku di pagi hari yang mendung. Tiba-tiba seekor kucing melompat ke atas meja dan menjatuhkan teh. Anda mungkin merasa frustasi, marah, atau seolah hari ini Anda sudah berakhir. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lakukan apapun, dan kita tidak selalu dapat menghindarinya. Namun, kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi. Filsuf Stoa, Seneca, pernah berkata, kita lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Ini berarti bahwa penderitaan kita disebabkan oleh perasaan kita terhadap situasi, bukan situasi itu sendiri. Ini berarti penderitaan seringkali datang dari cara Anda memikirkan. Jika kita menumpahkan teh, kita tidak bisa mengendalikan perilaku kucing kita, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita bisa memilih untuk merasa marah, kesal, atau bahkan putus asa. Atau Anda bisa tertawa dan menuangkan secangkir teh lagi untuk diri Anda sendiri. Saat dihadapkan pada situasi di luar kendali kita, penting untuk diingat bahwa kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan atau membiarkan pikiran kita mengembara ke hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemungkinan besar Anda akan merasa bahagia dan puas. Kita akan menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengubah hidup kita, bahkan ketika segala sesuatu berada di luar kendali kita. Inilah berikut beberapa tips untuk mengendalikan diri kita dalam situasi yang di luar kendali kita. Yang pertama, berhenti dan tarik napas dalam-dalam. Ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi? Lepaskan pemikiran tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Terus-menerus memikirkan hal-hal ini hanya akan membawa penderitaan. Dengan menggunakan tips-tips ini, Anda dapat belajar bagaimana mengendalikan diri dengan lebih baik dan menghadapi situasi yang berada di luar kendali Anda secara positif. Nomor 2, rangkullah momen saat ini. Di era digital yang serba cepat ini, seringkali sulit untuk fokus pada masa kini. Kita dihadapkan pada sejumlah besar informasi dan tugas. Pikiran kita sering melayang ke masa lalu atau masa depan. Namun penting untuk berhenti sesekali dan menikmati momen ini. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoa, pernah berkata, jangan khawatir tentang masa depan, karena jika kamu memperhatikan masa kini, kamu akan sampai di sana. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa hidup pada saat ini. Masa lalu telah berlalu dan masa depan belum tiba. Hanya saat ini yang nyata. Ketika kamu fokus pada masa lalu atau masa depan, kamu kehilangan kesempatan untuk menikmati momen saat ini.
kita mungkin khawatir tentang apa yang akan terjadi atau menyesali apa yang terjadi. Namun, ketika kita hadir, kita bisa menghargai keindahan dunia di sekitar kita. Menerima momen saat ini adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Namun, semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah jadinya. Ketika kamu mulai menghargai momen saat ini, kamu akan mendapati bahwa hidupmu menjadi lebih memuaskan dan bermakna. Nomor 3, terimalah perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Perubahan itu wajar. Alam semesta terus berubah, mulai dari pergantian musim hingga pergerakan planet-planet. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita mengalami perubahan dalam pekerjaan, hubungan, dan bahkan diri kita sendiri. Namun kita seringkali menolak perubahan. Kami takut akan hal yang tidak diketahui dan lebih memilih hidup dalam kenyamanan. Menolak perubahan hanya akan membuat kita menderita. Seperti yang Epictetus katakan, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menyikapinya. Saat dihadapkan pada perubahan, penting untuk menerimanya. Anda tidak harus menyukainya, tetapi Anda harus menerimanya sebagai bagian dari hidup. Alam yang hidup adalah evolusi. Kami berevolusi dan berubah. Setiap perubahan, besar atau kecil, adalah peluang untuk berkembang. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada perubahan, sebaiknya jangan menolaknya. Terimalah itu sebagai bagian dari kehidupan dan lihat itu sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Nomor 4, abaikan validasi eksternal. Di dunia digital ini, kita dibanjiri validasi eksternal, dari suka di media sosial hingga komentar di postingan. Kita seringkali mencari persetujuan orang lain agar merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Namun, validasi eksternal ini bisa menjadi bumerang. Ketika kita mengendalikan orang lain untuk memberikan nilai, kita cenderung merasa kecewa dan tidak berharga. Filsuf Stoa The Stoic Epic pernah berkata bahwa orang tidak terlalu peduli dengan masalah nyata yang dibayangkan, melainkan terhadap masalah yang nyata. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita seringkali lebih khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita daripada apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita melepaskan penilaian eksternal, kita bisa mulai hidup lebih bebas dan damai. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memberi nilai tambah dan dapat fokus pada hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ingatlah bahwa Anda adalah hakim dan juri. Nilaimu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan oleh orang lain. Nomor 5, memahami siklus alam kehidupan. Kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Kita semua pasti mengalaminya. Kehilangan sesuatu, kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan kehilangan peluang. Kehilangan bisa jadi menyakitkan dan sulit diterima. Namun, jika kita memahami siklus alami kehidupan, kita bisa belajar menghargai kehilangan dan menemukan makna di dalamnya. Filsuf Stoa Marcus Aurelius pernah berkata, kerugian hanyalah perubahan, dan perubahan adalah kebahagiaan alam. Kata ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta terus berubah. Pohon kehilangan daunnya di musim gugur, tetapi tumbuh kembali di musim semi. Demikian pula, hidup kita dipenuhi dengan perubahan yang diinginkan dan tidak diinginkan. Kehilangan bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan berubah. Kehilangan sesuatu memaksa kita beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Hal ini juga mendorong kita untuk mensyukuri apa yang masih kita miliki. Stoikisme adalah filsafat yang mengajarkan penerimaan realitas apa adanya. Kaum Stoa mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara.
Jadi kita tidak boleh bergantung pada apa yang sudah ada. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya, mencintai secara mendalam, dan melepaskan dengan anggun. Setiap matahari terbenam pada akhirnya berubah menjadi matahari terbit. Demikian pula, setiap kerugian pada akhirnya membawa awal yang baru. Memahami siklus alami kehidupan memungkinkan kita untuk menghargai dan menemukan makna dari kehilangan yang kita alami. Nomor 6, menemukan peluang di masa sulit hidup memang penuh tantangan. Baik tantangan kecil maupun besar, kita semua pernah mengalaminya. Kesulitan bisa berupa hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kehilangan pekerjaan, patah hati, sakit, dan lain-lain. Apapun yang ingin Anda lakukan, seperti mewujudkan impian atau memulai bisnis baru, menjadi sebuah tantangan. Sangat mudah untuk mengeluh tentang kesulitan dan berharap hidup sedikit lebih mudah. Namun, jika Anda dapat mengubah perspektif Anda dapat melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Filsuf Stoa Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran dan pekerjaan memperkuat tubuh. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengembangkan kekuatan baru. Kami juga belajar menjadi lebih tangguh dan mudah beradaptasi. Misalnya, meski kita kehilangan pekerjaan, kita bisa belajar bagaimana menjadi lebih mandiri dan kreatif. Saat kita kehilangan cinta, kita bisa belajar menjadi lebih kuat dan mandiri. Saat kita sakit, kita bisa belajar untuk lebih menghargai kesehatan dan kehidupan. Setiap tantangan disertai dengan pembelajaran dan potensi pertumbuhan. Ketika kita melihat tantangan sebagai peluang, kita menjadi orang yang lebih kuat dan tangguh. Di era media sosial, kita dikelilingi oleh gambaran kelimpahan materi, dari mobil mewah dan rumah mewah, hingga pakaian dan perhiasan desainer. Orang-orang memamerkan barang mewah mereka. Hal ini dapat membuat kita merasa seperti kita tidak cukup kaya atau sukses. Namun, para filsuf Stoa mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah materi. Kekayaan sejati adalah kekayaan batin. Kekayaan batin adalah kepuasan jiwa. Pengalaman dan ingatan yang kaya akan materi dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Namun kekayaan batin dikaitkan dengan rasa kepuasan jiwa, kekayaan pengalaman, dan kenangan. Namun, kekayaan materi tidak bisa memberi kita kepuasan batin yang sejati. Kekayaan materi bisa hilang atau dicuri. Kekayaan materi juga bisa membuat kita menjadi serakah dan tidak bersyukur. Namun kekayaan batin tidak bisa hilang atau dicuri. Kekayaan batin berasal dari dalam diri kita. Kelimpahan batin memberi kita kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Nomor 7, nilai pengalaman lebih dari sekedar materi. Fokuslah pada pengalaman yang kau miliki, bukan pada apa yang kau miliki. Luangkan waktu untuk orang yang Anda cintai, nikmati alam, dan lakukan apa yang Anda sukai. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Luangkan waktu untuk menghargai semua hal baik dalam hidup. Fokuslah pada apa yang Anda syukuri, bukan pada apa yang Anda inginkan. Bantu orang lain. Membantu orang lain adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekayaan batin Anda. Jika kita membantu orang lain, kita merasa lebih baik dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kekayaan materi mungkin menarik, namun kekayaan batin lebih penting. Kelimpahan batin memberi kita kepuasan, kebahagiaan, dan kedamaian. Jika kita menginginkan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna,
Kita harus memusatkan perhatian pada pengembangan kekayaan batin kita. Luangkan waktu untuk menerapkan 7 prinsip ini setiap hari.